Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hartono dengan NPM 18310900359 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin, Prodi Sosiologi Agama, kelas F. Pada video ini saya akan menjelaskan materi kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Erin Nur Maulidia, SOS MPD, sebagaimana untuk memenuhi tugas individu yang telah diberikan. Baik, materi yang akan saya jelaskan berjudul Pendidikan Demokrasi, Globalisasi, dan di Masa Pandemi. Yang A, model pendidikan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, di mana demokrasi terdiri dari dua bagian, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau kekuasaan milik rakyat. Sedangkan menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan dalam berprinsip di suatu negara. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut secara aspirasi rakyat itu ada dua. Demokrasi yang dilakukan secara langsung ialah merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Artinya, pemilihan dilakukan oleh wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi itu ada tiga. Demokrasi merupakan demokrasi yang menekankan kepada kebebasan individu dan mengabaikan kepentingan publik. Rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia yang bersumber pada nilai sosial budaya dan berbangsa serta berazaskan musyawarah, mufakat, dan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Pengertian pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan dalam kehidupan. Dalam hal ini, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada seseorang, anak atau peserta didik agar kelak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Pendidikan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, pendidikan secara luas atau makro, yang kedua, pendidikan secara sempit atau mikro, dan yang ketiga, pendidikan secara alternatif. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan suatu pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan sekolah sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk membangun karakter dan budaya demokrasi dalam kehidupan politik bangsa. Pendidikan demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian suatu usaha anak didik dalam keadaan sewajarnya. Di kalangan teman siswa dianut sikap Tutwuri Handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk berkembang menurut kodratnya. B. Globalisasi pendidikan.
Globalisasi erat kaitannya dengan kemajuan teknologi dan informasi yang tidak ada batasnya. Negara-negara di seluruh dunia tidak luput dari arus globalisasi, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Globalisasi berhubungan dengan berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi dan informasi dapat dirasakan pada peserta didik, di mana mereka dapat dengan mudah mencari informasi tentang banyak hal. Namun, beberapa tantangan yang menjadi penghadang pada dunia pendidikan yang ada di Indonesia saat ini yaitu heterogenitas atau tingkat pendidikan yang rendah. Menurut Ansori, dalam United Nations menyatakan bahwa heterogenitas tingkat pendidikan yang ada di masyarakat Indonesia adalah pada usia muda atau pada usia remaja. Pada usia tersebut, mereka menjadi tenaga kerja, keluarga, atau bekerja pada orang lain. Bekerja melebihi jam kerja normal, menikah pada usia muda, atau mau berbaur dengan teman sebayanya yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997. Hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Jumlah masyarakat yang hidup di garis kemiskinan mengalami peningkatan krisis ekonomi yang berpengaruh pada dunia pendidikan, menjadikan jumlah anak sekolah pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Dampak positif globalisasi bagi pendidikan. Yang pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Arus globalisasi yang berdampak positif adalah sistem pembelajaran yang dilakukan secara online atau bisa disebut e-learning, di mana sistem pembelajaran secara online ini tidak mengharuskan pendidik maupun peserta didik untuk saling bertatap muka secara langsung. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi. Internet memberikan kemudahan bagi pendidik dan peserta didik dalam mengakses materi belajar. Hal tersebut dapat dilihat dari hadirnya situs-situs yang menyediakan buku dalam bentuk digital yang dapat diunduh dan dijadikan referensi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidik. Kemudahan dalam mengakses informasi, pendidikan secara langsung maupun meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik. Kemudahan di era globalisasi mampu dimanfaatkan secara maksimal karena pendidik bisa leluasa melihat tren pembelajaran di dunia serta mencari referensi dari negara maju yang berguna dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Pesatnya arus globalisasi menjadikan metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana, ini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Di mana pada zaman dulu, guru menjelaskan pembelajaran dengan menulis di papan tulis. Yang kelima, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar di dunia pendidikan sering terjadi di era globalisasi. Pelajar dalam sebuah negara bisa memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri atau sebaliknya. Yang keenam, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Perkembangan iptek pada era globalisasi bagi sebuah instansi pendidikan bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa agar bisa menciptakan suatu karya inovatif. Dan selanjutnya, dampak negatif globalisasi bagi pendidikan. Yang pertama,
menurunkan kualitas moral siswa. Dampak buruk globalisasi bagi dunia pendidikan adalah menurunnya kualitas moral pada siswa. Yang kedua, meningkatkan kesenjangan sosial. Metode ini, pendidikan yang berbasis teknologi, bisa menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendidikannya. Yang ketiga, hilangnya kebudayaan lokal. Arus globalisasi yang sangat penuh mampu menghilangkan kebudayaan lokal di sebuah negara. Perkembangan teknologi memungkinkan budaya luar dapat masuk dengan mudah ke dalam suatu negara. Yang keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Globalisasi pendidikan memunculkan tradisi serba cepat instan. Hal tersebut dapat menjadikan pendidikan kehilangan orientasi proses pembelajaran. Yang kelima, komersial pendidikan. Yang C, pendidikan di masa pandemi. Pada tahun 2019, dunia mengalami penurunan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut terjadi karena adanya virus corona atau COVID-19. Beberapa proses kegiatan yang ada di masyarakat menjadi terganggu. Salah satu proses yang terganggu akibat adanya COVID-19 adalah kegiatan belajar mengajar yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah mengupayakan agar proses pembelajaran mengajar tetap dilaksanakan dengan proses pembelajaran secara online atau e-learning. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik tidak kehilangan haknya dalam belajar, sehingga anak mampu meningkatkan kualitas dan kemampuan inteligasi, skill, dan rasa kasih sayang di antara mereka. Salah satu permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata, yaitu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan input-output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendidikan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, mengadakan buku dan alat pembelajaran, serta perbaikan sarana serta prasarana pendidikan dipenuhi, maka mutu pendidikan secara otomatis akan terjadi. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa proses pembelajaran juga terkena imbasnya, serta rela maupun terpaksa proses pembelajaran harus menggunakan metode yang luar biasa dari biasanya. Penekanan pembelajaran yang di luar jalur kebiasaan ini akan mengakibatkan shock terapi bagi komponen yang kecimpungan di dalamnya. Salah satu jalan keluarnya adalah dapat memberi solusi, yaitu mempertahankan proses pembelajaran sebagaimana mestinya dengan cara memperlakukan tatap muka, secara daring, atau secara sadar. Semua komponen dipaksa untuk melakukan transformasi proses pembelajaran yang berbasis internet. Salah satu keberhasilan pembelajaran secara virtual adalah mempresentasi kompetensi guru. Guru akan berusaha sedapat mungkin agar kegiatan mempelajari yang dilakukan berhasil. Guru berperan sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Untuk memenuhi itu, maka guru haruslah memenuhi aspek bahwa guru sebagai model, perencana, peramal, pemimpin, dan penunjuk jalan atau bimbingan ke arah pusat-pusat belajar.
Baiklah, sekian presentasi yang telah saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.